Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi nih di channel Moms Riji, ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik menonton video ini. Semoga ada sedikit manfaat dan dapat terhibur dengan apa yang kusampaikan. Oke teman-teman, jangan pernah bosan-bosan juga ya. Sekarang aku lagi menunjukkan keadaan sungai dekat dengan kontrakan. Surut banget airnya karena musim kemarau. Jadi airnya biasanya banjir, sekarang lagi surut-surutnya tetapi tetap jernih. Dan tidak terasa juga teman-teman udah mau mengakhiri bulan Juli, mau mendekati ke bulan Agustus, di mana bulan Agustus untuk persiapan 17 Agustus merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan untuk lingkungan rumah biasanya tahun-tahun membuat 17 Agustus, tahun lalu nggak buat, hanya untuk kampung, satu kampung gitu. Tapi untuk lingkungan kami nggak buat, jadi tahun ini tercium juga bau-bau untuk menceritakan tentang perayaan 17 Agustus dilaksanakan. Oke teman-teman, sambil menemani aktivitasku sebagai ibu rumah tangga, menyiapkan rumah, bakso, anak-anak, dan seluruhnya. Jadi sekarang aku lagi mencuci pakaian, walaupun air surut, tapi tetap kukerjakan. Karena nggak bisa di skip gitu ya teman-teman untuk pakaian. Di video kali ini aku akan membahas tentang dalam masalah keuangan. Bagi yang berpenghasilan kecil, wajib melakukan hal ini agar tidak terjebak dalam keuangan. Aku mempunyai 4 hal dalam berpenghasilan kecil wajib melakukan ini agar tidak terjebak dalam keuangan. Yang pertama adalah memiliki hidup sederhana. Hidup sederhana yang diartikan adalah di sini perilaku yang disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya. Perilaku ataupun gaya hidup minimalis ini lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan utama seperti makanan yang bergizi, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Tetapi di sini bukan disalahartikan, hidup sederhana itu bukan berarti kita hidup kekurangan, tetapi kita memiliki sikap untuk menerapkan hidup sederhana yang tidak berlebihan, tidak mewah, serta merasa cukup atas apa yang dimiliki. Dan yang harus perlu diketahui, penting untuk memiliki pola pikir bahwa tindakan berlebihan sebaiknya kita menghindarinya agar prinsip kesederhanaan tetap terjaga. Meskipun terlihat sederhana, gaya hidup ini memiliki beragam manfaat, tidak hanya untuk menjaga kondisi keuangan, tetapi juga untuk diri sendiri. Hidup sederhana mengajarkan kita tentang bergaya sesuai kemampuan, tidak perlu gengsi, dan juga kita selalu mensyukuri setiap pencapaian yang kita miliki. Selanjutnya, upaya yang kedua, hal yang kita lakukan berpenghasilan kecil agar tidak terjebak dalam keuangan, yaitu memiliki disiplin dalam keuangan. Disiplin itu berarti konsisten dalam merencanakan pengeluaran, mengolah pemasukan, dan menabung secara teratur. Dengan kita menemukan disiplin keuangan, menghindari pengeluaran berlebihan, dan memastikan bahwa kita memiliki dana yang cukup untuk membayar utang tepat waktu. Kehidupan finansial yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan bayar dengan uang tunai, bukan kredit. Untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri dengan keuangan, jika menunggu dan menabung untuk kebutuhan, kita akan membayar dengan uang tunai atau kartu debit untuk memotong uang langsung dari rekening giro dan menghindari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit adalah memang pinjaman untuk mengumpulkan bunga kecuali kita mampu melunasi saldo secara penuh setiap bulannya. Kartu kredit juga dapat membantu membangun nilai kredit yang baik, tetapi gunakan hanya untuk dalam keadaan darurat. Seperti yang kulakukan ketika ayah merantau pergi di perantauan jauh, jadi hanya menggunakan kartu untuk mengandalkan pemasukan keuangan. Jadi transaksi di situ langsung aja untuk dikeluarkan, dan untuk menabung di dalam kartu kredit karena kita harus selalu ada potongan bunga. Jadi sebaiknya aku tidak menyimpan untuk di dalam kartu kredit lama-lama.
Selanjutnya yang bisa kita lakukan dalam berpenghasilan kecil, hal untuk supaya tidak terjebak dalam keuangan, yaitu untuk menghindari hutang. Setiap manusia pasti memiliki hasrat untuk berhutang, apalagi kita dalam kehidupan rumah tangga yang mungkin ada kebutuhan mendesak atau membutuhkan untuk membangun usaha, tetapi kita memang boleh untuk berhutang, tetapi tidak boleh untuk berlebihan. Boleh 1, 2, tetapi terlalu banyak itu mengakibatkan kita menjadi stres, untuk lebih kacau dalam keuangan dalam berurusan rumah tangga. Cara bijak dalam menghindari hutang yang bisa kita lakukan yaitu hidup hemat dan tidak konsumtif, pisahkan antara kebutuhan dan keinginan dalam mengatur keuangan, untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, mencari penghasilan tambahan jika itu ada, dan kita benar-benar bijak dalam menggunakan paylater ataupun kartu kredit, dan meminta saran ahli keuangan dalam bagian keluarga jika itu perlu dilakukan. Karena utang adalah uang yang dipinjam dari orang yang bisa kita pinjam, itu berarti kewajiban yang harus kita bayar kembali apa yang sudah kita terima dari orang yang meminjamkan uang kepada kita. Semoga aja ada teman-teman yang lagi mengalami kondisi utang dalam mengalami finansial yang tidak baik, dan itu segera dilunaskan, segera dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin, dan segera terbebas dari masalah kehutangan. Oke teman-teman, tidak terasa aktivitasku sebagai ibu rumah tangga dan sekarang aku berada di rumah Uyut, di rumah neneknya Abang Rizky dan adik Jianya, dan ini lagi membuat ombus-ombus namanya. Dan bahan-bahan yang diperlukan adalah di sini tepung beras, dan ini berasnya digiling sendiri, maksudnya digilingkan kepada tetangga yang punya mesin, tapi tetap juga bayar gitu ya teman-teman. Dan untuk kelapanya digunakan kelapa parut tapi yang mudah, dan di sini ditambahkan gula secukupnya, dan juga gula merah dan gula putih itu saja, dan ada sedikit garam. Lalu untuk bahan-bahan juga diperlukan seperti daun pisang, kukusan, dan itu benar-benar digunakan juga lidi untuk menutup daun pisang supaya terbentuk seperti segitiga. Ini tuh enak banget rasanya, apalagi buatan umur 76 tahun nenek di rumah ini. Masih lanjut ya teman-teman membahas berpenghasilan kecil yang wajib dilakukan agar tidak terjebak dalam masalah keuangan. Yang terakhir yaitu membeli barang-barang sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan itu seperti kehidupan sehari-hari, yaitu membeli beras, lauk pauk, dan seperti untuk vitamin anak atau kebutuhan yang benar-benar di dalam dibutuhkan ibu rumah tangga. Karena ini paling penting agar tidak terjebak dalam masalah keuangan, apalagi kita zaman sekarang, zaman semakin canggih, HP pasti selalu ada di setiap rumah, dan kita sebagai ibu rumah tangga pasti ada untuk meluangkan waktu di dalam HP tersebut, dan ada aplikasi yang untuk menyelerakan mata, membeli barang-barang seperti perintilan barang yang berlebihan, pakaian yang berlebihan untuk berpamer, tetapi bukan berarti kita tidak bisa membeli atau menggunakan aplikasi tersebut, tetapi kalau terlalu banyak aplikasi, jadi kita semakin membuat keranjang dan semakin kita berpikir untuk supaya lebih membutuhkan apa yang kita letak di dalam keranjang tersebut, dan kita semakin untuk ambisius untuk memiliki barang tersebut. Sebaiknya kita untuk menghapus aplikasi tersebut agar menghindari yang namanya pengeluaran yang besar, tidak menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan, dan lebih baik lagi itu untuk ditabung dana tersebut karena kita memiliki ada kepentingan selain daripada untuk ambisius menyelerakan mata. Dan kita bisa menyimpan uang tersebut seperti anak sekolah karena setiap bulannya harus membayar uang sekolah, jadi kita tidak harus untuk menunggakkan untuk kebutuhan tersebut.
Nah, itu dia teman-teman beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam berpenghasilan kecil agar tidak terjebak dalam masalah keuangan. Yuk, semoga teman-teman bisa melakukan ini bareng-bareng bersama kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan. Oke teman-teman, tidak terasa juga aktivitasku sekarang udah selesai aja nih dari masak, dari menyuci, dan sekarang aku membersihkan untuk meja dapur supaya lebih menjaga kebersihan kompor agar terjaga awet tahan lama dalam menggunakan di kehidupan sehari-hari. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu aktivitasku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.